واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya dalam rangka untuk menunaikan sebuah kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita. Salat maghrib tadi alhamdulillah kita kerjakan berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kajian kita, penjelasan kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Saleh Al-Fauzan fidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kita yang sebelumnya kita masih menjelaskan tentang 4 kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagaimana yang diterangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Perkataan dari al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah yang mana beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah yang semoga engkau Allah rahmati, annahu sesungguhnya dia, yaitu mempelajarinya, yang akan beliau sebutkan itu yang 4 itu. Yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu mempelajari arba'i masailah, 4 pembahasan atau permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, adalah mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu. Jadi ilmu telah kita jelaskan kemarin melalui syarahnya, bahwasanya ada ilmu yang hukumnya wajib aini atau fardu ain. Ada juga ilmu yang hukumnya wajib kifai atau fardu kifayah. Nah, sekarang kita lanjutkan ilmu secara terperinci. Ilmu yang apa? Ilmu yang bagaimana yang diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, ini akan beliau lanjutkan. Maka seperti metode kita sebelumnya, bahwasanya akan ada nanti salah satu dari peserta kita, para bapak sekalian yang akan membacakan kitab ini, nanti akan kita jelaskan. Sebagaimana kalau bapak belajar di Masjid Nabawi, Pak ya, biasanya para ulama di situ ada mukri'nya, ada tukang bacanya, untuk mengambil faedah dari buku itu dan juga melatih kita untuk membaca kitab-kitab para ulama Tafadhol Bang, Mas ya. Kita sekarang masuk pada wa ma'rifatullah ya. Bagaimana? Sampai di mana kemarin yang terakhir Mas? Iya. Itu sudah atau belum Mas? Oh iya, dilanjut saja Mas.
Wa yusbiha, ya. Ya. Yaqtadi. Ya'ulu, ya. Ya, fahadal ladzi ya'ulu, ya. Ya, qala al-musannif rahimahullah, rupanya belum selesai paragraf ini, Pak, ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, qala syarihu, ya. Hafizahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga Allah jaga beliau, wa ra'ah, amma alladzi a'rada an dzalika. Adapun, ya, amma itu Pak, adapun, ya. Alladzi yang a'rada, dia berpaling, an dzalika, dari itu, itu. Ini, ya, kembali kepada apa, Pak? Kembali pada ilmu agama dan mempelajari dan mengamalkannya. Jadi adapun orang yang berpaling dari ilmu agama itu, tidak mempelajari dan mengamalkannya, maksudnya fa innahu idza su'ila fi qabrihi, maka sesungguhnya dia, orang yang berpaling dari ilmu agama dan mengamalkannya ini, apabila ditanya di kuburnya, fa innahu yaqulu, maka dia akan mengatakan hahu, ya, hahu la adri, ya. Ha itu Pak, ya, kalau bahasa kita waduh, waduh, ya, la adri, saya tidak tahu. Jadi ketika ditanya oleh malaikat di kuburnya, nanti dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ada 3 disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada 3, Pak. Man rabbuka, itu diantaranya. Man rabbuka, man nabiyuka, man rasuluka, ya. Man rabbuka, siapa Rabb engkau, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa rasulmu. Maka dia akan menjawab, waduh, ya, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku ikut mengatakannya pula, tanpa, ya, mempelajarinya, tanpa mendasarinya dengan ilmu. Fahada yu'ajjaju alaihi qabruhu naran, ini, ya, orang yang seperti ini nanti kuburnya akan dipenuhi, Pak, ya, dengan api, artinya dia akan mendapatkan siksa kubur. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Wa yudayyiqu alaihi fihi, kemudian akan disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai, ya, bertemu antara tulang rusuknya, Pak, ya. Wa yusbiha fi hufratin min hufarin nari, sehingga kuburannya itu menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ini menggambarkan azab yang kubur. Li'annahu ma dara, karena dia tidak mengetahui, tidak mau mempelajari agama dan mengamalkannya ketika di dunia. Wala ta'ala, dan dia juga tidak membaca. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la daroita, kenapa engkau tidak mengetahuinya? Wala talaita, ya, dan engkau tidak membacanya, kenapa gitu, ya? Au la talauta, ya, dari kata talayatlu. Jadi talauta artinya engkau tidak membaca ketika di dunia. Makanya Bapak Ibu, ya, ayat yang pertama kali turun itu adalah Allah menyuruh kita membaca. Walaupun ayat ini untuk Rasulullah, namun ada kaidah usul tafsir, Pak, ya, dalam kaidah ulumul Quran itu, al-lafzu bi umumil, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab.
Al-ibrah, pelajaran dari Al-Quran itu berdasarkan keumuman lafaz. Ya, bukan sebab khusus ayat itu. Karena kalau seandainya sebab khusus, Pak, berarti Al-Quran itu hanya untuk satu kaum tertentu. Dan itu tentu keliru. Karena Al-Quran itu adalah untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang menghapus dan mengamandemen seluruh kitab-kitab suci yang sebelumnya. Ya. Sehingga Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Ayat yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 2, ketika Nabi bertahannus menyendiri di Gua Hira, maka turunlah firman Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, maka ayat yang pertama turun Iqra, ini perintah. Ini fil amr, perintah dari Allah. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Walaupun yang dituju Nabi Muhammad pada perintah ini tidak hanya berhenti kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah ini untuk seluruh umat Nabi. Karena Al-Quran itu tidak hanya untuk Nabi Muhammad, namun Al-Quran untuk siapa, Pak? Untuk ya seluruh ya manusia dan jin. Ya, jadi Al-Quran ini, Pak, kitab sucinya jin dan manusia. Sebagaimana Rasulullah adalah nabinya jin dan manusia. Makanya Nabi itu diutus ilas saqalain, kepada dua yang memegang ya sesuatu yang berat, yakni memegang membawa perintah, mengamalkan kewajiban membawa perintah agama, yaitu jin dan manusia. Makanya diberi istilah saqal. Saqalun, itu sesuatu yang berat ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fahuwa lam yata'allam, dan dia yang ditanya ini di kuburan akan mendapat azab ini, Pak, ketika di dunia. Lam yata'allam, dia tidak belajar. Walam yaqtadi bi ahlil ilmi, kemudian dia juga tidak mengikuti ya ilmu agama yang dibawa oleh ahli ilmi, oleh para ulama. Wa innama huwa dha'i'un fi hayatihi, akan tetapi dia hanya menghabiskan waktunya, kehidupannya dengan hal yang sia-sia. Maksudnya dia telah menyia-nyiakan kehidupan dunianya. Ya, dha'i' itu, Pak, artinya orang yang menyia-nyiakan ya waktu ketika di dunia. Padahal waktu ini perkara yang penting, Pak. Allah tidaklah bersumpah dengan nama makhluknya, kata ulama tafsir ya, melainkan menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya Allah bersumpah dengan nama waktu, wal asri. Maka huruf waw di situ namanya huruf waw apa? Wawul qasam. Huruf waw yang digunakan untuk bersumpah. Ada tiga ayatnya, Mas ya. Al wawu wal ba wa ta. Wallahi billahi tallahi, sama. Jadi Allah bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya. Waktu itu makhluk Allah. Allah menciptakan waktu. Ini menunjukkan waktu itu sangat penting. Sehingga orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini termasuk orang yang tidak muflih. La yuflihun, kan gitu. Karena orang yang muflih itu Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua, Pak ya. Alladzina hum ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi suratin khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, yaitu orang-orang wa huwa ibadatu, yaitu menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja, wahdahu la syarikalah, kepada Allah saja, la syarika lahu, yang tidak ada syarik, sekutu baginya. Ini hak Allah, Pak. Dan ini berdasarkan hadis beliau ini, walaupun beliau enggak menyebutkan dalilnya, namun ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang sangat masyhur, Pak ya, hadis Huzaifah. Jadi Huzaifah itu pernah bergonceng kepada Nabi. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya. Maaf Bapak ya, ini hadis Muadz ya, maaf, hadis Muadz ya. Jadi Muadz mengatakan, Muadz Ibnu Jabal ya. Muadz mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah berboncengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai.
Faqultu lahu, lantas Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Faqultullahu wa rasuluhu a'lam. Lantas aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lihat Pak, Nabi itu biasa menguji Pak. Dan ini metode pendidikan ala Nabi. Ya tarbiyah nabawiyah ini. Ya. Tarbiyah nabawiyah, bentuk metode pendidikan ala Nabi. Jadi boleh tanya jawab gitu ya. Soal jawab. Jadi Nabi bertanya kepada Mu'adz ya, tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah yang harus ditunaikan hambanya? Dan apa hak hamba kalau seandainya hamba itu telah menunaikan hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya? Maka Mu'adz dengan kerendahan hatinya Pak, dengan ketawaduannya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena sahabat itu Pak tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Karena mereka faham firman Allah surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Apa bunyinya Pak? Surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan engkau dahului Allah dan Rasulnya. Kalau berbicara masalah agama, kedepankan Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan dalil naqli. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ya, mengedepankan dalil yang pertama kali dalam masalah agama, terutama dalam ibadah mahdhah, adalah dalilun naqli. Ya. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat yang pertama itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang pertama kali. Baru setelah itu dikuatkan ya dengan dalil akli, ya dalil yang berupa logis, logika, akal. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lantas kemudian Rasul menjelaskan kepada Mu'adz, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah atas hamba itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Supaya para hamba itu, kita manusia dan jin ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kemudian hak hamba atas Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah itu tidak akan mengazab ya siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika dia mati Pak, dia tidak membawa dosa syirik ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah Pak? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati membawa dosa syirik besar. Fayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ma duna dzalika, yang selain syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini hak Allah itu Pak. Jadi hak Allah itu apa Pak? Allah ingin kita untuk beribadah kepada Allah saja, dan Allah ingin kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu hak Allah. Makanya di sini dikatakan fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, maka yang pertama kali diwajibkan ya kepada seorang hamba itu huwa ma'rifatu rabbih azza wa jalla, yaitu mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ya, wa kaifa ya'buduhu, dan bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia beribadah kepada Allah, dengan cara apa. Inilah yang akan dibahas ya tentang ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ilmu tentang mengenal Allah dan ilmu nanti tentang mengenal agama Islam ya. Silakan Mas ya. Iya. Baik, sekarang kita sudah tahu Pak ya. Jadi 4 kewajiban yang diwajibkan atas kita
sebagaimana yang disebutkan kemarin ya. Yang pertama adalah menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama tentang apa? Ini yang pertama kali, Pak. Yaitu wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini bagaimana dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Qauluhu, ucapan penulis yang mengatakan ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah wa huwa ma'rifatullah, adalah mengenal Allah. Maksudnya kata beliau, kaifa ya'riful abdu rabbahu, bagaimana seorang hamba itu tahu tentang Rabbnya, tentang Tuhannya. Jadi ilmu mempelajari bagaimana seseorang hamba kita ini, Pak ya, jin dan manusia termasuk kita sebagai manusia, bagaimana kita tahu tentang Rabb kita, tentang Tuhan kita. Mengetahuinya, kata beliau, ya'rifu, seorang hamba itu mengetahui Tuhannya bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu, Pak, ayat itu, Pak, secara bahasa artinya alamah, tanda. Tanda yang menunjukkan akan adanya Allah, kan gitu. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua, Pak. Ada namanya ayatun Qur'aniyatun, ada ayatun kauniyatun. Ada ayat Allah berupa firman-Nya, berupa wahyunya yang diwahyukan kepada para rasulnya. Kemudian ada ayat Allah berupa ciptaannya. Kaun itu kan dari kata kana, yakunu kaunan kun la takun, kan gitu. Kaun itu artinya yang Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan sesuatu cukup dengan kata kun. Perintah itu, Pak. Kun itu artinya kalau terjemahan kita jadi. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah menciptakan itu dengan ucapan saja. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Sehingga apabila Allah ingin ya menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, ya, yang terjemahan dalam bahasa kita jadi. Fayakunu, maka terjadilah sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya itu. Jadi bagaimana seorang hamba itu kenal dengan Rabb-Nya? Yaitu dengan mengetahui ayat-ayat Allah. Ya. Ayat yang berupa Quran dan ayat yang berupa alam semesta ini. Wa makhluqatihi, dan mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dengan apa, Pak? Melalui apa, Pak? Makhluk Allah. Karena tidak akan mungkin adanya makhluk tanpa ada khalik. Mustahil, Pak ya, dalam ilmu logika, ya, dalam hukum akal, ya, mustahil ada sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Mustahil adanya alam semesta tanpa ada yang mengadakan. Ciptaan itu bahasa Arabnya makhluk, yang menciptakan khalik. Mustahil ada makhluk tanpa ada khalik, kan gitu. Maka kita mengenal Allah dengan adanya makhluk Allah ini. Famin ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah al-lailu wan naharu, adanya siang dan malam, malam dan siang. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah yang besar itu asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Jadi ketika kita melihat matahari, pasti ada yang menciptakan matahari. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kama sayati bayanu hada insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasan tentang hal ini insyaallah jika Allah menghendaki. Lanjut, Mas. Yu'arrifu billahi.
Iya, kemudian beliau mengatakan, ya'rifullah, seorang hamba mengenal Allah dengan apa, Pak? Bi ayatihi al-kauniyati, dengan ayat-ayat kauniyah, ya, dengan tanda-tanda kebesaran Allah berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Kemudian yang kedua dengan apa lagi? Wa ayatihil qur'aniyati, dan dengan ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an. Wa idza qara'al Qur'an, apabila seseorang membaca Al-Qur'an, arafallaha, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dalam Al-Qur'an jelas sekali, Pak, ya. Al-Qur'an jelas sekali memperkenalkan tentang Allah. Allahul, ayat kursi saja kita baca, ya. Surah Al-Baqarah 225 itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah jelas sekali, ya. Al-Quran memperkenalkan tentang Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Allah lah. Alladzi, yang mana la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan, ya, yang disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur Allah itu. Karena yang mengantuk itu manusia, karena yang tidur itu manusia, dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Lam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun dari makhluknya yang sekufu, yang sama, yang setara, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah itu, Pak, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta. Kemudian dengan apa, Pak? Dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah memperkenalkan akan adanya Allah. Kemudian kata beliau, kalau seseorang membaca Al-Qur'an, arafallaha, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Annahu huwallazi khalaqas samawati wal ardh, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa annahu, bahwasanya Allah lah, wallazi, dialah yang telah sakhara, menundukkan ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan bumi untuk kita manusia. Wa annahu huwallazi yuhyi wa yumit, dan dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu mampu melakukannya. Wa annahu ar-rahmanur rahim, Allah itu adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bismillah. Kemudian kata beliau, fal Qur'anu yu'arrifu billahi azza wa jalla, maka Al-Qur'an itu, Pak, memperkenalkan Allah kepada kita. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ya, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Wa annahu huwallazi an'ama alaina, dan dialah Allah yang telah memberikan nikmat atas kita, bi jami'in ni'am, dengan seluruh nikmat. Lihat, Pak, coba buka Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. Apa kata Allah, Pak? Surah An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Wa innallaha laghafurur rahim. Kalau seandainya kalian ta'uddu, menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kalian peroleh melainkan itu datang dari Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 syukur, ada 3 syarat syukur, baru dikatakan orang itu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena Allah mengatakan fashkuruli wala takfu, fashkuruli wala takfurun, ya. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Maka orang yang bersyukur itu, yang pertama kali, Pak, dia meyakini seluruh nikmat itu datang dari siapa, Pak? Datang dari Allah, bukan dari kehebatannya, ya.
Kita manusia hanya bisa berikhtiar dan berupaya bekerja. Namun kita harus meyakini yang memberikan itu adalah Allah. Kita hanya mengusahakan, Pak. Namun jangan kita meyakini kalau tidak diambil tidak akan bisa. Gitu. Kalau bukan karena usahaku tidak akan mampu itu. Nah, itu tidak boleh. Itu akan mendatangkan kesombongan pada diri seseorang. Maka seorang muslim itu ketika mendapatkan nikmat dia meyakini alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, hatinya meyakini, ya Allah, sesungguhnya nikmat ini datang daripada Engkau. Kemudian apa? Dia memuji Allah. Kemudian yang ketiga, dia mempergunakan nikmat Allah itu di jalan Allah. Tidak mempergunakannya di jalan setan, ya. Dengan melakukan kemaksiatan dengan nikmat Allah. Ada orang Pak diberikan nikmat sehat, malah sehat digunakan untuk apa? Ya, untuk melakukan kemaksiatan. Diberikan mata yang cemerlang, digunakan mata untuk maksiat. Diberikan tubuh yang kekar, yang kuat, ya, namun tidak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Gunung yang tinggi terkadang mampu didaki oleh pendaki gunung, Pak. Namun masjid dekat rumahnya susah untuk dia datangi. Ya. Artinya apa? Dia tidak mempergunakan nikmat Allah berupa kesehatan, ya, untuk ketaatan di jalan Allah. Maka itu semua Bapak Ibu akan Allah tanya kelak di akhirat. Ya. Seluruh nikmat, Pak, Allah akan menanya sebagaimana dalam surah Al-Humazah itu, ya. Dalam surah At-Takasur itu, ya. Bahwa seluruh nikmat, ya kan, akan ditanya oleh Allah. Ya. Nikmat akan dihisab. Ya. Maksiat akan diazab, ya. Kecuali orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa annahu ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita baca Al-Quran, kita tahu, ya, Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah itu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu adalah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman, Pak? Ar-Rahman itu adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Sehingga Ar-Rahman ini, Pak, rahmat Allah itu mencakup seluruh hambanya. Yang muslim maupun yang kafir. Yang beriman maupun yang durhaka. Semuanya dapat nikmat Allah. Namun kalau Ar-Rahim itu artinya Dzur Rahmatil Wasilah. Allah itu adalah zat yang memiliki nikmat yang hanya Allah sampaikan, berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Allah itu disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Pak, Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu memiliki rahmat 100. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini, dan 99 rahmat Allah berikan sebagai kebahagiaan, sebagai kenikmatan bagi penduduk surga kelak di akhirat. Dan satu rahmat yang Allah berikan untuk penduduk dunia ini dibagi-bagi, Pak, untuk orang kafir dan orang muslim. Itu satu rahmat Allah. Sementara 99 rahmat Allah itu, Pak, ini khusus untuk hamba-hamba Allah penghuni surga. Makanya surga itu tiada tara, Pak, ya. Tidak bisa dibandingkan oleh kenikmatan apapun di dunia ini. Ini Bapak Ibu, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fal Quran yu'arrifu billahi azza wa jalla. Al-Quran itu, Pak, memperkenalkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, insyaallah kita kenal Allah. Ya, ini sudah kita jelaskan, ya. Kemudian wa annahu walladzi khalaqana, dan dialah Allah, dialah yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Qur'an, arafta rabbaka, maka engkau akan kenal Rabb engkau, Tuhan engkau. Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita mengenal Allah itu, Pak? Bi asma'ihi, dengan perantara nama-namanya. Makanya kita, Pak, kalau dalam kitab Ummatul I'tiqad itu akan kita bahas, ya, tentang nama-nama Allah itu. Iya. Bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dengan Allah itu Maha pemberi rezeki. Kenal, tahu kita tentang Allah.
Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu semuanya perbuatan Allah, mengampuni, menyayangi, memberikan rezeki, ya kan? Kemudian melihat hambanya, menolong hambanya. Apalagi hamba-hamba yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, gitu. Kemudian menolong hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Dan seterusnya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat-ayat kauniyah atau dengan alam semesta ini merupakan makhluk ciptaan Allah, kemudian dengan Al-Qur'an. Ketika kita baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan memperkenalkan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Silakan Mas. Iya. Kemudian beliau mengatakan wa idza nazarta, apabila engkau melihat, ya, fil kauni, pada alam semesta ini, ya. Kemudian merenungkan bisa juga, ya, karena nazara fi itu maknanya melihat dengan hati, dengan perenungan. Wa idza nazarta fil kauni, apabila engkau merenungi, ya, alam semesta ini pada ciptaan Allah ini, arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mengenal Rabb engkau, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal ladzi khalaqa hadzal khalqa, dialah Allah yang telah menciptakan ciptaannya. Wa sakhkhara hadzal kauna, dan yang telah menundukkan alam semesta ini. Wa ajrahu bi hikmati, dan Allah menjalankan, ya, sistem alam semesta ini dengan hikmahnya. Wa ilmihi, dan dengan ilmunya Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilmu billah, dan inilah yang disebut dengan, ya, berilmu tentang Allah. Jadi bagaimana, apa yang maksud dengan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala itu, Pak? Nah, kita mengetahui akan adanya Allah, gitu, Pak. Dengan apa kita mengetahui keberadaan Allah itu, Pak? Dengan melihat hadal kaun, di alam semesta ini, ciptaan Allah ini. Kemudian dengan apa, Pak? Dengan membaca firman Allah berupa ayat-ayat Qur'aniyah, ya, yang Allah turunkan berupa wahyu kepada, ya, Nabi-Nya Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Langsung lanjut Mas. Wal muballigh, ya, wal muballigh anillah. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ilmu yang kewajiban untuk ilmu yang pertama, ilmu tentang mengenal Allah itu secara ringkas itu, Pak, ya. Jadi kita mengenal akan adanya Allah melalui dua hal, melalui alam semesta dan Al-Qur'an. Nah, sekarang kemudian ilmu tentang apa lagi yang wajib kita pelajari? Nah, ini yang beliau jelaskan. Qauluhu wa ma'rifatu nabi, yaitu ilmu mengenal nabinya. Ilmu mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu huwal muballighu 'anillahi azza wa jalla. Rasulullah SAW itu adalah muballigh, yang menyampaikan risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu muballigh, Pak. Muballigh itu asal katanya dari ballagha, yuballighu tablighan, dia isim fa'il, ya, pelaku dari ballagha. Wazannya fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, mufa'ilun mufa'alun, kan gitu. Jadi muballigh itu adalah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, risalah.
firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat juga mubaligh, ya. Karena Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ballighu anni walau ayat, ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah ya dariku walaupun satu ayat. Jadilah mubaligh, kan itu maksudnya. Jadilah yang menyampaikan ya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dariku walaupun satu ayat ataupun satu hadis. Jadi Nabi Muhammad itu adalah mubaligh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wasitatu bainana wa bainallah. Nabi itu adalah perantara antara kita dan Allah. Lihat Pak, perantara dalam hal apa? Ini harus kita ya pahami Pak. Perantara dari hal penyampaian wahyu gitu ya. Bukan perantara dalam ibadah. Karena Nabi tidak pernah menjadikan dirinya sebagai perantara sebagaimana orang-orang kafir Quraisy Pak menjadikan patung-patung perantara untuk menyembah Allah, sembah patung itu dulu. Kalau berdoa kepada Allah tidak bisa langsung, harus berdoa kepada patung itu. Nah, jadi ya ini meluruskan pemahaman bahwasanya Nabi itu boleh dijadikan sarana untuk bertawassul. Ya Pak ya? Perantara untuk berdoa. Jadi jangan kita doa kepada Allah langsung, nggak boleh katanya. Harus berdoa kepada Nabi dulu, ya kan? Ini adalah kesyirikan, Pak ya. Bisa mengarahkan kepada perbuatan kesyirikan. Karena Nabi itu perantara bukan dalam ibadah. Maksudnya bukan dalam penyembahan, bukan dalam takarrub, namun dalam menyampaikan wahyu Allah. Ini Bapak Ibu yang lihat. Karena ada sebagian manusia Pak, mereka itu ya tidak bisa berdoa langsung kepada Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Pak, ya ud'uni, berdoalah langsung kepadaku, ya kan? Astajib lakum, niscaya akan aku ya kabulkan. Jadi Allah nggak pernah mengatakan berdoa kepada Nabi dulu, minta wahai Nabi tolong sampaikan kepada Allah gitu. Nggak ada Pak. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab dalam berdoa dan termasuk adab dalam ziarah kubur itu Pak, tidak boleh adanya tawassul, berperantara kepada orang yang meninggal, dan tabarruk, ngalap berkah dari kuburan orang yang meninggal. Nah, itu merupakan adab dalam ziarah kubur. Karena ziarah kubur ini ya intinya adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya mendoakan dia supaya Allah mengampuninya kan gitu. Itulah doa yang kita baca. Ya kan? Ya. Doa yang kita baca ketika masuk ke kuburan itu, Pak, di antaranya yang paling pendek ya. Assalamu alayka ahlad diyar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau wahai penghuni kubur kan gitu. Itu yang pendek deh Pak. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk dia, bukan minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Nah ini Bapak Ibu yang mesti kita ketahui dan kita pahami. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Karena sudah masuk waktu Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Jadi kita masih ya ilmu tentang mengenal Rasulullah SAW secara ringkas nih Pak ya. Karena memang buku ini adalah buku ringkasan ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.